Saling membantu adalah sifat manusia yang tidak bisa dipisahkan dalam keseharian. Dalam praktiknya, sebagai makhluk sosial, kita bisa menguntungkan satu sama lain dengan saling membantu. Tapi apa jadinya bila kita dihadapkan pada sebuah situasi yang menguji moral kita, di mana seseorang datang kepada kita dengan tujuan untuk meminjam uang? Uang adalah alat yang pasti berguna untuk semua orang, dan tergantung kondisi kita di saat tertentu, uang bisa jadi sangat berharga untuk dimiliki. Namun, relakah Anda apabila uang yang berharga tersebut untuk dipinjamkan pada seseorang yang mungkin dekat dengan Anda? Misalkan teman atau saudara. Kadang menjadi suatu tantangan karena kita tidak tahu apakah meminjamkan uang tersebut adalah tindakan yang tepat atau tidak, tindakan yang bijak atau tidak. Salah-salah, malah kita yang nanti akan merugi secara emosi dan finansial. Tidak ada orang yang sempurna. Di luar sana, banyak orang yang kurang bisa mengatur keuangannya. Ada juga orang yang tidak mempunyai rasa malu atau sungkan. Ketika dua sifat tersebut digabungkan, maka terlahirlah orang yang hobi berhutang. Kita tidak perlu khawatir apabila memang hutang itu dikembalikan dengan ketentuan yang sudah disepakati. Namun, akan beda ceritanya apabila saat kita menagih, orang tersebut menggunakan berbagai cara untuk mengelak. Belum lagi dikembalikan, sudah meminjam lagi. Jadi, begitulah kondisi yang banyak dialami oleh orang-orang. Banyak orang yang masih kurang paham bagaimana cara menangani situasi semacam itu, yang nantinya akan membuat orang itu terjebak dalam beban pikiran dan bahkan konflik. Jadi, bagaimana seharusnya kita menangani situasi semacam itu? Apakah yang harus dilakukan apabila orang yang berhutang pada kita tidak kunjung membayar hutangnya? Bagaimana mindset stoikisme dapat membantu kita dalam situasi seperti ini? Mari kita saling menginspirasi dan memotivasi dengan membahasnya bersama-sama. Jadi, bagaimana cara kita bisa menangani situasi ketika ada orang yang ingin meminjam uang pada kita? Sebenarnya, hal tersebut sangatlah sederhana. Yang membuat rumit adalah ketika orang yang meminjam merupakan orang yang dekat dengan kita, seperti contohnya teman atau keluarga. Jadi di situ kita pasti merasakan dilema. Mungkin di satu sisi kita ingin menolong, dan di sisi lain takut apabila terjadi masalah saat penagihan uang. Apalagi banyak muncul orang-orang yang memelas saat meminjam, tapi menjadi lebih galak ketika ditagih. Jadi, agar kita bisa terbebas dari jebakan tersebut, kita bisa melakukan beberapa tips berikut. Pertama,
Saat ada yang meminjam, lihat kredibilitas orangnya. Lihat apakah orang itu dapat dipercaya atau tidak. Jadi, apabila orang itu memang tidak terlalu dekat atau mungkin sudah lama tidak berkomunikasi tapi tiba-tiba muncul, maka sebaiknya langsung kita tolak. Bukan karena kita kejam, tapi karena aneh. Kenapa harus meminjam ke kita yang orang jauh, bukan orang dekatnya saja? Kalau orang dekatnya saja tidak mau meminjamkan, ya bisa kita tebak kredibilitasnya. Orang-orang seperti ini biasanya tidak tahu diri. Waktu meminjam memelas, waktu ditagih seperti preman. Utang di mana-mana, gaya hidup hedon. Saat ditagih balik marah, kesannya seperti kita yang mengemis-ngemis. Yang kedua, tanyakan alasannya. Untuk yang ini pasti sudah umum diketahui. Selalu tanyakan alasannya untuk menjadi bahan pertimbangan. Kalau misalnya alasan meminjam uang untuk makan, maka masih aman untuk kita pinjami. Namun apabila alasan meminjam untuk kebutuhan tersier, maka kita harus pikir-pikir dulu. Apabila orang yang meminjam mengatakan, "Kenapa sih harus tanya-tanya? Yang penting kan dibayar." Maka sebaiknya kita langsung blacklist orang tersebut. Apalagi kalau ada kaitannya dengan pinjol, maka kita harus langsung tolak untuk kebaikan bersama ke depannya. Lalu yang ketiga, apabila Anda mau meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang, pinjamilah jumlah uang yang bisa diikhlaskan. Kalau langsung menolak, orang cenderung akan marah dan bisa berlarut menjadi drama. Kok tega sih sama saudara sendiri? Kok tega sih sama teman sendiri? Tapi setelah dipinjami, mereka sendiri yang menjadi tak tahu diri. Jadi, berilah seikhlasnya, seadanya, tidak perlu memaksakan. Misal ada yang meminjam uang 1 juta, maka berilah jumlah yang bisa Anda ikhlaskan, 200 atau 300 ribu misalnya. Biar sisanya dia yang usahakan. Dan kita jadi tidak punya beban. Dikembalikan ya syukur, kalau tidak ya memang sudah kita ikhlaskan. Kita anggap sebagai sedekah. Dengan begitu, hubungan tetap terjalin dengan baik. Namun tetap hati-hati. Cara tadi tidak berlaku untuk orang yang tidak kredibel. Yang ada malah meminjam uang kita terus-menerus. Jadi, bagaimana apabila kita dalam situasi di mana orang berhutang pada kita dan tidak kunjung dikembalikan? Teori Stoikisme mengajarkan kita untuk membangun kualitas diri yang baik. Salah satu kualitasnya adalah kemurahan hati atau sifat dermawan. Akan tetapi, seorang yang stoik juga harus bisa menjadi dermawan atas dasar alasan yang jelas, bukan atas dasar refleks tidak enakan. Jadi, apabila dalam suatu waktu kita sadar bahwa meminjamkan uang pada seseorang
dan tindakan yang salah, kita harus menjadikannya sebagai pelajaran dan juga harus bisa menerima keadaan tersebut dengan ikhlas tanpa tersulut emosi. Seperti kutipan dari Marcus Aurelius, apa gunanya kita marah-marah pada dunia, seakan dunia ini mendengar kemarahan kita saja. Akhir kutipan. Jadi, lebih baik kita tidak terlalu terpengaruh emosi dan mengikhlaskan agar kita bisa tenang. Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik mengenai orang yang suka berhutang, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.